Realme meluncurkan produk baru lagi yaitu Realme C21Y dan harganya sangat terjangkau. Kebetulan tahun ajaran baru kan sudah dimulai dan saya rasa HP ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk mendukung kelas online atau PJJ. Salah satu faktor yang penting itu adalah daya tahan baterai. Nah, untuk itu saya mau coba tes daya tahan baterai dari Realme C21Y ini di berbagai kegiatan dalam satu hari. Jadi ini saya lagi ngetes Realme C21Y. Ini lagi ngetes baterainya ya. Dan sekarang untuk awal di pagi hari saya coba ikut Zoom meeting. Ini jam 8.09 dengan kondisi baterai 100%. Koneksinya juga LTE ya, bukan WiFi ya, dan ini adalah Zoom meeting. Oke, kira-kira ini udah sejam lebih ya, sejam lebih dikit. Baterainya tersisa 89%. Tuh, ya. Jadi sekitar 1 jam dia habis sekitar 10% ya, 11% ya. Oke, sekarang kondisi baterai 88%. Saya connect ke WiFi karena mau download COD Mobile buat tes gaming. Oke, udah 100% nih. Ya. Berapa menit tuh tadi? Terus ini cuma habis 3% baterainya. Sekarang WiFi-nya saya matiin lagi. LTE saya mau coba kalau dipakai buat nonton Disney aja ya. Disney Hotstar. Oke. Yang ada aja Lion King. 1 jam 25 menit. Ya, baterai 85%. Jam 9.55. Nah, volume di 50% aja ya. Layarnya ini berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan memakai panel IPS. Sisanya 77% ya. Oke, kalau buat nonton tadi 1 jam lebih nggak terasa panas ya. Walaupun pakai signal LTE bukan WiFi. HP-nya masih adem sih. Kalau tadi yang zoom agak anget sedikit doang. Kalau ini sama sekali nggak ada anget-angetnya, masih adem banget. Oke, sekarang saya tes menggunakan kamera depannya untuk video ya. Sekalian biar kalian bisa tahu buat anak-anak yang sekolah yang perlu bikin video untuk kumpulin tugas ya. Pakai kamera depannya seperti apa, kualitas audionya seperti apa. Ini dia. Ini kondisi baterai di 76%. Kita tunggu sampai mungkin 5 menit dia bakal ngabisin baterai berapa. Kita stop, kita cek baterainya 75%. Jadi berkurang 1% ya. Kamera depan HP ini beresolusi 5 megapiksel dan pas saya tes foto di kondisi sore hari, hasilnya ternyata lumayan banget. Untuk kamera belakangnya ada 3 buah. Ada kamera utama 13 megapiksel, ada 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel black and white. Untuk UI kameranya agak berbeda dengan HP Realme yang biasanya. Modenya lumayan banyak. Ada mode portrait, ada slow motion, dan ada mode pro yang pengaturannya ternyata sangat lengkap. Untuk hasilnya di kondisi sore hari, menurut saya sudah lumayan baik di harga 1,5 jutaan. Detailnya masih oke. Terus kalau saya lihat reproduksi warnanya baik ya. Dia nggak pucat seperti beberapa HP kelas segini pada umumnya. Paling jangan terlalu berharap pas di kondisi gelap, apalagi kalau hampir tanpa cahaya. Dan HP ini belum ada night mode juga sewaktu saya tes. Untuk perekaman video kamera belakang bisa hingga resolusi Full HD. Oke, sekarang tes kamera belakangnya ya. Nah, sekarang pakai kamera belakangnya. Seperti ini ya. Videonya. Oke, pastinya kalau di luar ruangan bakalan lebih bagus hasilnya. Di luar ruangan yang ada cahaya matahari ya. Cahaya yang terik. Baterainya 74%, 5 menit perekaman video menghabiskan 1% aja, nggak banyak. Oke, habis itu saya coba kirim HP-nya ke Hendrik karena katanya dia penasaran dengan performa gamingnya. Saya terima kiriman Realme C21Y dari Hengki sekitar jam 5 sore. Pas saya terima, baterai masih tersisa 70%. Terus pas saya cek, HP ini sudah dipakai untuk Zoom meeting selama 1 jam 13 menit, nonton Disney Plus sekitar 1,5 jam, dan kameranya dipakai selama 24 menit.
Habis itu nggak lupa saya langsung pasang kartu SIM. Saya penasaran dengan performa gaming HP ini karena ternyata memakai chipset baru atau yang cukup berbeda dari biasanya ya. Dan pas saya cek, spesifikasi Unisoc Tiger T610 ini di atas kertas cukup mirip dengan Helio G70 atau G80. Yang pasti ini lebih powerful dibandingkan Helio G35 yang biasa dipakai di HP 1,5 jutaan, termasuk Realme C21. Tapi sebelum mulai main game, saya install beberapa data game dulu dan juga ngetes kameranya. Jadi pas saya mulai main game, baterai tersisa 56%. Pertama saya tes game PUBG, ternyata settingan bisa cukup tinggi ya. Di grafis smooth dan balance bisa set frame rate hingga ultra, sedangkan di HD bisa hingga high. Settingan yang seingat saya mirip dengan Helio G80 dan juga Snapdragon 720G. Kalau Snapdragon 662 sih settingannya masih di bawah inilah. Jadi memang kelihatannya sudah dioptimize oleh Tencent. Ini yang sebetulnya agak bikin gak nyangka ya. Dan performanya pas saya main di settingan Smooth Ultra juga baik. Apalagi mengingat harganya. Terus pas lihat data yang saya tes, ternyata stabil juga. Dia bisa dapat average FPS di angka 39,5 FPS. Habis itu, saya coba tes Call of Duty Mobile. Sayang settingan grafisnya belum optimal kayak PUBG. Baru bisa mentok di medium frame rate high. Ya, semoga cepat bisa dapat update settingan grafisnya. Tapi kalau main mode multiplayernya sih tetap smooth. Masih bisa dapat high frame rate. Dan dari data yang saya tes, average FPS-nya ada di angka 58,4 FPS. Jadi ini tinggi banget untuk HP kelas gini. Dan cukup stabil juga ya. Paling kalau main di mode Battle Royale, dia mentok di 40 FPS. Dan angka average FPS yang saya dapat itu 39,5 FPS. Jadi udah oke juga sebetulnya. Untuk Free Fire, settingan bisa pilih yang paling tinggi. Terus bisa nyalain high frame rate juga. Pas main juga terasa smooth. Dan dari data yang saya tes, bisa dapat average FPS di angka 57,5 FPS. Main Mobile Legends juga performanya bagus. Settingan grafis bisa pilih hingga ultra atau yang tertinggi ya, dan bisa nyalain high frame rate mode juga. Pas main juga terasa smooth banget. Di scene yang ramai pun saya nggak ketemu frame drop yang berarti lah, masih dikit-dikit aja. Dan angka average FPS yang saya dapat pun tinggi ya, di 59,9 FPS. Ini udah stabil banget sih. Total saya main game itu sekitar 2,5 jam, dan baterai berkurang dari 56% jadi 13%. Ini pakai kartu SIM ya, bukan pakai WiFi. Menurut saya sih ini udah awet banget. Terus kalau HP lagi lowbat dan kita lagi nggak bisa ngecas, bisa nyalain super power saving mode juga. Oke, itu dia pengalaman kami memakai Realme C21Y untuk berbagai kegiatan. Sebetulnya di era new normal ini, smartphone itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Salah satunya oleh pelajar yang punya budget terbatas. Di harga sekitar 1,5 juta, Realme mengklaim HP ini sebagai powerful performance king. Dan harus saya akui, performanya memang sangat bagus di harganya. Di harga yang sama, jelas ini adalah improvement dibandingkan Realme C21 yang biasa. Kapasitas baterai juga sangat besar, yaitu 5000 mAh. Dan sewaktu kami tes sih awet banget. Bisa dapat screen on time di atas 7 jam untuk berbagai kegiatan yang intensif. Overall, buat yang lagi cari HP terjangkau, apalagi untuk sekolah, Realme C21Y ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat.